Perkenalkan, nama saya Ramazan Pratama dengan NIM 114230105 Luk 7 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat peta penggunaan lahan menggunakan ArcMap. Nah, langkah pertama itu kita buka ArcMap, kemudian kita pilih New Maps atau My Template, kemudian Blank Map, klik OK. Nah, kemudian kita akan menyeting tampilan terlebih dahulu menggunakan Customize yang ada di atas ini. Kita klik, kemudian Customize Mode, kita checklist itu 3D Analysis, lalu Draw, Edit Vertex, Editor, Georeferencing, Layout, Main Menu, Standard, dan Tools. Kita klik close, kemudian kita akan registrasi, yaitu untuk memasukkan data koordinat. Pertama kita di table of content, kemudian layers, kita klik kanan, kemudian properties, kita ke koordinat sistem, kemudian kita akan menggunakan koordinat yaitu UTM, kemudian kita pilih WHS 984, kita pilih Southern Hemisphere karena kita menggunakan Indonesia bagian selatan. Kemudian kita sesuaikan dengan daerah yang kita pilih, kita akan menggunakan 49. Add to favorites untuk memudahkan kita menggunakan, dan oke. Lalu kita ke layers, klik kanan, kemudian add data, kita connect to folder terlebih dahulu, kita cari atau masukkan folder data temps dan peta JPG. Nah, kita klik OK. Nah, ini dia. Kemudian kita pilih peta yang akan digunakan, yaitu peta JPG Kabupaten Magelang. Kita add. Oke. Nah, akan mengupload dua grid yang ada di ujung peta, di sini dan di sini, atau di sini dan di sini. Akan menggunakan add control point. Nah, ini dia add control point. Tarik, klik kanan, input X dan Y, kita sesuaikan dengan koordinat yang ada di peta. Kemudian klik OK. Nah, jika tidak terlihat seperti ini, kita dapat klik kanan, ada peta administrasi, kemudian zoom to layer. Nah, kita lakukan pada di ujung grid pada peta. Yang klik OK. Kita akan ke georeferencing sini, kemudian kita pilih update georeferencing, lalu kita akan melakukan digitasi untuk mengubah data raster seperti ini menjadi data vektor. Kita ke katalog, nah di sini, kemudian connect to folder. Nah, kita pilih yang ada folder connection. Kita klik, kemudian new, kita pilih save file. Nah, kita ganti namanya menjadi batas administrasi. Kemudian kita ganti ini menjadi polygon karena kita akan mengupload kecamatan yang ada di peta tersebut. Nah, kita edit koordinatnya dulu menjadi BGS 1984 UTM 49, kemudian klik OK. Nah, kita buat juga untuk jalan, sungai, dan titik. Klik kanan, new, save file, menjadi sungai. Kita pilih menjadi polyline untuk membuat garis. Sungai bentuk garis, kita pilih ini. Oke, kita buat lagi untuk jalan. Pilih poin untuk titik. Oke, klik kanan pada batas administrasi, kemudian edit features, kemudian start editing. Kita akan mengupload 3 kecamatan pada peta ini. Kemudian kita ke bagian editor, ke create features, batas administrasi kita berubah menjadi polygon. Nah, jika kursor sudah berubah menjadi tanda plus, klik sekali, kemudian sesuaikan. nah jika sudah, kita klik 2 kali. Nah, menjadi seperti ini. Jika sudah selesai, kita klik pada editor, kita stop editing, yes, save. Kemudian kita akan membagi 3 kecamatan tersebut. Kita ubah warnanya terlebih dahulu. Kita ubah menjadi color, ubah menjadi 2, ini color merah, menjadi warna merah. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini. Kemudian kita stop editing. Kita akan membagi 3 kecamatan ini menggunakan edit feature, start editing, kemudian cut polygon tools. Nah, seperti ini kita lakukan hal yang sama pada batas administrasi ini. Kemudian mengupload sungai dan jalannya, titik dan titik juga titik.
menggunakan cara yang sama. Klik kanan untuk sungai, kemudian edit feature, stop editing, sungai. Ini diubah menjadi pada construction tools, kita ubah menjadi line, kemudian kita plot sungainya. Klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan yang sama pada jalannya. Edit features, kita stop editing terlebih dahulu, save, dan lakukan yang sama pada jalan. Kita editing jalan, kita pada construction tools, kita pilih menjadi line. Kita lakukan juga pada titik. Edit features, stop editing. Stop editing. Kemudian save. Nah, jika sudah seperti ini kan tidak terlalu kelihatan, kita akan edit warnanya sampai menjadi warna. Oke, sungai. Nah, seperti ini. Titik juga yang sama. Ini kita checklist peta administrasi. Nah, seperti ini hasilnya di batas administrasi sungai, jalan, dan juga titik. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita akan buat kontur di global mapper. Kita buka global mapper, kemudian klik open data files, kemudian masukkan file data dem dari peta administrasi Magelang. Kemudian klik open, kita pilih data dem, kemudian open, yes to all, oke. Nah, pada project selection kita pilih geographic, benar. Kemudian datumnya WKS84. Kemudian checklist use select projection for all selected files. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan hasil digitasi dari ArcMap yang tadi pada klik files, kemudian open data files, dan batas administrasi SHP. Nah, jika tidak terlihat, kita bisa klik kanan, kemudian zoom to selected layer. Nah, ini dia membuat kontur dengan klik create contours, kemudian sesuaikan kontur interval itu dengan rumus 1 kali 1 dibagi 2000 kali nilai skala itu 150.000 ya, 150.000. Skala yang ada di peta administrasi yaitu 150.000 kali 1 dibagi 2000 yaitu 75. Kemudian kita ke contour bounds, kita pilih drop box, kita buat kotakan pada hasil digitasi ini. Kita klik, kemudian seret, buat kotakan, kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Jika masih terlalu renggang, kita klik pada generate contours, kemudian klik kanan, kita close untuk menghapus. Kita klik no, kita buat ulang menggunakan create contours, kita ubah menjadi 40. Pada contour bounds kita drop box, zoom out, kita buat kembali kotakan, kita seret, kemudian klik OK, dan nah seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada layers, kanan ada generate contours, kemudian layer, kita export, kita checklist generate contours, kemudian OK, kita ubah menjadi shape file. Nah, ini dia shape file, kemudian klik OK. Nah, kita checklist export lines karena kita menggunakan data kontur yaitu data vektor atau garis. Kemudian kita ganti namanya menjadi kontur kita 40, kemudian save, kemudian OK.
Kemudian jika sudah seperti ini, kita ke labeling, yaitu dengan klik kanan, klik kontur, kemudian properties, kemudian pada labels kita checklist labels features in this layer, kemudian kita ganti define dan kita ganti ke SQL query. Kita masukkan rumus yaitu IK, diklik 2 kali, kemudian spasi, dan sama dengan kemudian get unique value. Pada get unique value kita klik, kemudian masukkan, klik 2 kali minus 1, kemudian klik OK. Nah, pada label field kita ganti menjadi elevation, kemudian pada expression kita masukkan rumus untuk memberi meter pada elevasinya, itu dengan spasi tanda plus, kemudian spasi lagi, kita beri tanda petik 2 spasi yang kecil, kemudian tanda petik lagi, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya pada text symbol kita klik simbol, kemudian fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Nah, ini kita size-nya kita ganti menjadi 12. Kemudian kita klik edit simbol untuk memberi background pada teksnya atau fontnya. Kita ke mesh, kemudian klik hello, kemudian klik OK. Pada placement properties kita orientasinya kita checklist pada curve, kemudian position kita ganti checklist menjadi on the line, kemudian uncheck above, dan kita klik remove duplicate labels, kemudian klik OK, kemudian klik apply, kemudian OK. Nah, jadi seperti ini. Kemudian pada batas administrasi kita gunakan sama, yaitu klik kanan, kemudian properties. Metodenya kita tidak perlu mengubah, kita tetap checklist label feature in this layer. Kemudian pada label fields kita ganti pada ke penggunaan, kemudian pada expression tidak perlu, kemudian pada simbol kita ganti fontnya menjadi Times New Roman, kemudian klik, size nya kita ganti menjadi 12, kemudian edit simbol, kemudian pada mesh kita checklist hello, kemudian OK. Pada placement properties kita ganti menjadi always horizontal, kita checklist, kemudian kita klik pada remove duplicate labels. Jangan lupa untuk men-checklist only place label inside polygon. Kemudian klik OK, kemudian apply, kemudian OK. Nah, jadi seperti ini. Kita lakukan yang sama pada jalan, sungai, dan titik juga. Properties kita ganti. Kemudian kita pada titik. Nah, pada placement properties pada titik kita checklist offset, kita kemudian kita change location, kemudian kita pilih prefer bottom center, all allow, kemudian klik OK, kemudian OK, kemudian apply, kemudian OK. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan menyimpan hasil dari digitasi ini dan labeling pada file, kemudian save as, kita simpan, kita ganti namanya menjadi acara 2 underscore lagi, kemudian save. Nah, sekian dari saya. Jika banyak salah kata mohon maaf, terima kasih.